cuma ingin ke Jepang atau Korea. Sandy Walsh di ujung kontrak di tim Belgia. Bek timnas Indonesia, Sandy Walsh, pernah mengungkapkan keinginannya untuk berkarir di Asia, dengan menyebut Liga Jepang dan Korea Selatan sebagai tujuan potensial. Saat ini, pemain berusia 29 tahun itu masih membela KV Mechelen, tetapi kontraknya akan berakhir pada Juni tahun 2025. Menjelang berakhirnya kontrak tersebut, muncul rumor bahwa beberapa klub Asia tertarik untuk merekrutnya. Jika kepindahan ini terwujud, Walsh berpeluang mendapatkan pengalaman baru di salah satu liga terbaik di Asia. Menurut laporan media Belgia, Sandy Walsh tidak lagi masuk dalam rencana pelatih KV Mechelen, Besnik Hasi. Gazet van Antwerpen mengungkapkan bahwa, berbeda dengan rekan setimnya, Julien Ngoy, Walsh justru memiliki ambisi untuk mencari tantangan baru. Beberapa klub di Asia dikabarkan sedang memantau situasinya, terutama karena bursa transfer di beberapa negara masih terbuka. Situasi ini semakin memperkuat kemungkinan kepindahan sang bek keluar Eropa. Menariknya, Walsh sendiri tidak menutup kemungkinan untuk melanjutkan karirnya di Asia. Ia bahkan secara spesifik menyebut Jepang dan Korea Selatan sebagai tujuan yang menarik. Ambisinya adalah bisa bermain di level tertinggi di benua Asia, sesuatu yang sudah lama ia impikan. Kepindahannya ke salah satu dari dua liga tersebut juga bisa menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia, mengingat kualitas kompetisi yang lebih tinggi dapat meningkatkan performanya di level internasional. Saya berbicara tentang J-League di Jepang atau K-League di Korea Selatan. Jika ada tawaran yang datang, saya pasti akan mendengarkannya. Tapi, sekarang fokusnya ada di KV Mechelen, ujar Sandy Walsh. Dengan sisa kontrak yang semakin menipis, masa depannya kemungkinan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam beberapa waktu ke depan. Keputusan akhirnya akan sangat bergantung pada tawaran yang datang dan bagaimana Walsh melihat prospek karirnya ke depan. Resmi merapat ke Indonesia, Palermo bocorkan naturalisasi Emil Audero. Klub sepak bola Palermo kembali menjadi sorotan setelah secara resmi memperkenalkan Emil Audero sebagai bagian dari skuad mereka. Yang menarik, klub Serie B Italia tersebut menyebut Emil sebagai pemain asal Indonesia, memicu reaksi besar di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Sebelumnya, Emil bergabung dengan Como 1907, namun sulit mendapatkan tempat utama karena persaingan dengan Jean Butes dan Pepe Reina. Akibatnya, Como memutuskan untuk meminjamkan Emil ke Palermo hingga akhir musim panas 2025. Pengumuman kepindahan Emil ke Palermo pada tanggal 3 Februari tahun 2025 awalnya tampak biasa saja. Namun, klub yang bermarkas di Sisilia itu mengejutkan publik dengan menyatakan bahwa Emil adalah pemain Indonesia pertama dalam sejarah mereka. Pernyataan ini disampaikan melalui unggahan di media sosial resmi Palermo, yang menampilkan foto Emil dengan latar belakang candi serta elemen budaya Indonesia, seperti motif batik Garuda. Unggahan tersebut semakin memanaskan spekulasi mengenai kemungkinan Emil memperkuat timnas Indonesia. Dalam keterangan yang diunggah, Palermo menulis 125 tahun sejarah pejuang Indonesia pertama, yang semakin mengundang perdebatan soal status kewarganegaraan Emil. Pasalnya, PSSI telah lama berupaya menaturalisasi Emil agar bisa bermain untuk timnas Indonesia. Sebelumnya, Emil lebih memilih untuk berkarir bersama timnas Italia, tetapi kini situasinya tampaknya mulai berubah, terutama setelah Palermo secara terang-terangan mengidentifikasikannya sebagai pemain Indonesia. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari PSSI maupun Emil Audero mengenai status naturalisasinya. Namun, unggahan Palermo telah memicu antusiasme di kalangan supporter Indonesia. Dengan rumor yang kembali mencuat, publik sepak bola tanah air semakin menantikan apakah Emil benar-benar akan memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Banyak diisi pemain lokal, Indra Syafri hanya bawa 3 pemain abort. PSSI baru-baru ini mengumumkan daftar 23 pemain yang akan membela timnas Indonesia U20 di ajang Piala Asia U20 2025 mendatang. Namun, 2 pemain naturalisasi, Tim Geipens dan Dion Marks, belum bisa bergabung karena proses perpindahan kewarganegaraan mereka masih belum selesai.
Akibatnya, skuad yang dibawa mayoritas berasal dari klub-klub Liga 1 dan Liga 2 Indonesia. Meski demikian, ada 3 pemain yang saat ini berkarir di luar negeri dan turut serta memperkuat timnas Indonesia U20. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Jens Raven. Pemain berusia 19 tahun ini menjadi andalan di lini depan dengan torehan 7 gol untuk skuad Garuda Muda. Saat ini, ia bermain untuk FC Dordrecht U21 di Belanda. Dengan tinggi badan mencapai 189 cm, Jens diharapkan mampu menjadi tumpuan utama tim dalam urusan mencetak gol di Piala Asia U20 nanti. Selain Jens, ada juga Welber Jardim yang berkarir di Brasil bersama Sao Paulo U18 dan U21. Pemain keturunan Brasil Indonesia ini memiliki fleksibilitas bermain di berbagai posisi, mulai dari bek kanan, gelandang bertahan, hingga gelandang tengah. Sebelumnya, ia juga pernah membela timnas Indonesia U17 dan kini menjadi salah satu pemain kunci di skuad U20. Nama terakhir adalah Marcelinus Amaola, yang saat ini bermain untuk UD Logroñés B di Spanyol. Pemain yang telah mengoleksi 5 caps bersama timnas Indonesia U20 ini diproyeksikan menjadi andalan di sektor sayap pada ajang Piala Asia U20 mendatang. Kehadiran ketiga pemain ini diharapkan dapat memberikan warna baru dan meningkatkan kekuatan timnas Indonesia U20 dalam menghadapi turnamen tersebut. Sudah disetujui DPR, oleh Romeni selangkah lagi gabung timnas. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyambut bahagia keputusan rapat paripurna DPR yang menyetujui pengajuan permohonan kewarganegaraan 3 pesepak bola naturalisasi. Pemain yang mendapat persetujuan adalah Ole Romeni serta 2 pemain keturunan lainnya, Tim G.I. Pence dan Dion Marks. Sebelumnya, Komisi 10 dan 13 DPR telah lebih dulu menyetujui permohonan tersebut dalam agenda rapat kerja bersama Kemenpora dan PSSI. Erick menilai kehadiran Ole Romeni sangat dibutuhkan oleh pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Skill Ole sangat mumpuni, apalagi sejak perkuat Oxford, dia sudah 2 kali membela klub itu, ujar Erick. Kehadiran pemain berusia 24 tahun itu dinilai penting dalam menghadapi laga krusial melawan Australia di lanjutan penyisihan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada tanggal 20 Maret mendatang. Meskipun belum mencetak gol, Erick menyoroti performa Ole yang mendapat penilaian positif dari pelatih Oxford United, Gary Rowett. Meski belum mencetak gol, tapi menurut pelatih Oxford, Gary Rowett, penampilannya di 2 laga tersebut dinilai baik, walaupun baru bergabung dalam tim, tambahnya. Kehadiran Ole diharapkan dapat menambah variasi dalam strategi permainan timnas Indonesia. Sebagai pemain yang bisa bermain di posisi penyerang sayap kanan, Ole diharapkan dapat menjadi senjata baru dalam lini serang timnas Indonesia. Saya harap, ia bisa menjadi andalan baru timnas untuk cetak gol ke gawang lawan, lanjut Erick Thohir. Dengan skill yang dimiliki, Ole diharapkan bisa memberikan kontribusi besar dan memperkuat daya saing timnas di ajang internasional.